teman-teman penggemar dari By My Collection. Pada sore ini saya akan memperlihatkan atau memperkenalkan proses dari pembuatan tas sulam tumpar, khususnya cara menyulam. Di sini banyak para teman-teman pengrajin saya yang sudah banyak membantu saya dalam proses pembuatan tas. Semoga apa yang kami perlihatkan ini dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi teman-teman untuk belajar juga dalam hal menyulam. Mari kita lanjutkan untuk melihat apa yang dikerjakan oleh teman-teman semua. Langkah pertama dalam menyulam yaitu kita menyiapkan selembar kain yang akan disulam dengan pulpen tinta emas. Di sini langkah pertama kita adalah kita membuat pola atau mengukir, atau dalam bahasa benua adalah nyurat. Jadi yang kita persiapkan di sini adalah kain drill atau bahan yang akan disulam berserta pulpen. Di sini kita akan mengukir yang terlebih dahulu seperti ini. Ukiran ini tergantung dari pesanan konsumen. Oke, sudah, tinggal siap untuk diserahkan kepada pengrajin untuk mereka sulam. Ini adalah para pengrajin yang telah membantu saya dalam proses pembuatan sulam tumpar. Di sini adalah mayoritas para ibu-ibu rumah tangga, juga ada sebagian yang masih kuliah. Dalam proses pembuatan ini mereka kerjakan di rumahnya masing-masing sehingga tidak meninggalkan kewajiban para ibu rumah tangga mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangganya. Ini. Proses pertama yang dibuat adalah ngelaka. Ini ibu yang bagian ngelaka. Bisa dilihat dengan jelas proses ngelakanya. Ini adalah membuat tusuk rantai. Tusuk rantai ini biasa kami menggunakan benang lepis atau bisa juga benang biasa. Silakan Bu, langsung aja. Ini tusuk rantai. Kalau dalam bahasa benuanya kami sebut dengan ngelaka. Ini proses pertama dalam menyulam. Proses kedua setelah membuat pola, dibuat tusuk rantainya untuk pinggiran dari ukiran itu. Bikin pinggirannya ini Bu, membutuhkan untuk satu ukiran ini membutuhkan berapa lama? Sekitar 10 menit. 10 menit ya? Iya, satu ini. Satu ini 10 menit. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian mengisi. Oh iya, ini kalau ini ngelakanya di kain drill namanya ini. Nah, kalau ini ngelaka di karung goni. Ini besar ukirannya, ini untuk tas. Ngelaka untuk tas ini berapa lama Bu? Kalau lambat biasanya 2 hari. Ya, 2 hari ya. Karena besar kan. Jadi teman-teman, untuk ngelaka atau membuat pinggiran tusuk rantai ini untuk yang model untuk tas itu memakan waktu 2 hari. Jadi jangan heran ya, bagi yang pesan harap bersabar menunggu karena ini adalah proses manual, dikerjakan dengan menggunakan tangan bukan dengan mesin. Ini di bahan karung goni. Kemudian ini membuat tusuk rantai di bahan serat tenun doyo.
Ini serat daun doyo. Jadi produk Baimer ini 3 bahan dasar, yaitu kain ril, karung goni, dan serat tenun doyo. Oke, ini peralatan-peralatannya: gunting, benang wol, dan jarum. Oke. Ini juga dari bahan kain ril. Ini mesin ngelaka. Ini dari bahan kain ril. Ini mengisi. Proses selanjutnya adalah mengisi. Ini sulaman ini untuk kalung. Untuk buat kalung. Nah, bisa dilihat prosesnya. Disulam satu-satu. Ini kalau untuk satu ukiran ini berapa lama, Bu? Menyelesaikannya? 1 hari aja kalau 1 hari ya untuk satu ukiran ini ya, 1 hari. Dari ngelaka sampai ngisi ya. Iya. Oke, dilanjut. Ini juga dari karung goni. Nah, ini yang paling seniornya ini. Usia berapa, Bu? 60. 60. Ini seniornya ini. Seniornya bagian menyulam. Jadi untuk produk-produk kami ini dijamin kerapiannya karena dikerjakan oleh orang-orang yang profesional. Ini bahan karung goni. Kemudian ini motif gasing. Ini ada pesanan dari konsumen minta bikin motif gasing. Bikin tas motif gasing. Oke, nyulam. Tingkat kesulitannya cukup tinggi. Itu mematikan benangnya ya. Oke. Lihat teman ya. Nah, ini sulam tangan ya. Ini buktinya. Bukti kalau ini sulam tangan bisa dilihat dari sebelahnya. Jadi jangan ada yang tertipu bilang ini adalah tumpar, tapi ternyata bukan tumpar, bukan dibuat dengan tangan tapi dengan mesin. Itu namanya bordir kalau mesin. Nah, ini lagi proses ganti benang. Dikecilin dulu ujung benangnya, dimasukkan dalam jarum. Kita bisa lihat prosesnya lagi ya. Duh, cepat sekali nih kerjanya nih. Nyulam ini bisa enggak sambil nonton TV? Enggak bisa? Enggak bisa. Sambil nonton Indosiar? Enggak bisa. Jadi mesti fokus. Oh, mesti fokus ya. Kiranya. Wah, cepat. Ilmu menyulam ini turun-temurun ya? Dari nenek, dari ibu? Iya.
Oke. Ini lihat. Itu juga ini dari bahan dasar ini. Ini adalah pengrajin manik. Ini membuat untuk aksesoris tas yang bisa untuk di pinggiran tas. Proses pembuatan gunungan ini ya. Proses pembuatan gunungan. Jadi semua ini pernak-pernik untuk tas dikerjakan secara manual. Untuk 12 gunung membutuhkan waktu berapa lama, Bu? 1 hari. 1 hari? Ya. Ya. Makanya saya lebih baik saya ngupah dah daripada saya kerjakan. Pusing saya lihatnya. Sudah berapa lama, Bu, bikin manik-manik ini, Bu? Sudah tahunan. Sudah tahunan ya, pantas cepat kerjanya. Ini bisa untuk pinggiran tas, aksesoris tas, bisa juga untuk di masker, untuk aksesoris di masker. Jadi bisa dipasang di mana saja tergantung kita berkreasi. Belajar di mana, Bu, maniknya, Bu? Belajarnya Turun temurun. turun-temurun barangkali. Aduh. Teman-teman, ini adalah proses dari pembuatan tenun badung tencep. Ini dikerjakan oleh para ibu rumah tangga. Ini proses membuat motif. Kau nak belirak. Satu tenun ini bisa membutuhkan waktu berapa hari, Bu? Kalau saya yang lambat 15 hari. Waduh, Iya. cukup lama ya. Jadi tidak salah ya kalau mau memesan request warna yang khusus itu harus sabar menunggu. Jadi kadang-kadang customer saya kalau pesan request warna motif itu saya minta jangka waktu 1 bulan. Bisa. Supaya bisa dikerjakan tidak buru-buru. Oke. Ini rata-rata ukurannya berapa sentimeter kali berapa? Rata-rata 60 cm ya, lebar 10 cm panjangnya. 200 sentian ya. Itu kurang lebih. Oke. Ini proses dari pembuatan tenun badung tencep. Oke. Kalau yang ini yang sudah ready. Ini teman-teman yang sudah ready. Ini satu tenun harganya ini yang isi benang emas, Bu ya. Untuk isinya ini ada 2 benang ya. Benang biasa sama benang emas. Oke. Ini tenun badung tencep. Ini harganya berkisar
dari 700 sampai 800.000 sesuai ya dengan lamanya pembuatan. Ini adalah tenun doyo yang dari serat daun doyo yang sudah digabung dengan benang tekstil. Ini harganya berkisar dari 500.000 sampai 600.000. Oke, jadi yang mau pesan boleh pesan. Oke, demikian informasi dari kami untuk proses pembuatan tenun badung tencep dan tenun doyo. Demikian dari kami. Oke teman-teman Baimar Collection, demikian kita sudah lihat bagaimana proses dari menyulam, bagaimana proses dari memanik. Bisa dilihat apa yang kami kerjakan itu adalah manual, membutuhkan waktu berhari-hari. Itulah alasannya kenapa setiap ada pemesanan kami tidak bisa untuk selalu cepat memenuhinya, karena kami mengerjakannya secara manual yang membutuhkan waktu berhari-hari. Demikian sekilas yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.